Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur. Sadaqallahu azim. Wa qala aidan fi ayatil ukhra innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Sadaqah Rasulul Karim. Yang kami muliakan guru kita, Ketua Dewan Dakwah, Ustaz Profesor Dr. Tunku Haji Muhammad AR, Ketua Majelis Syura Ustaz Tunku Dr. Haji Hasanuddin Yusuf Adan, seluruh pengurus Dewan Dakwah dan para undangan semuanya, hadir juga Profesor Syahruddin dan para ustadz semuanya, guru-guru kami. Izinkan pada pagi yang mulia ini duduk sebentar di hadapan kita semuanya untuk membacakan beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang kami muliakan, hari ini kita berada di 11 Muharram. Senantiasa Muharram itu adalah awal bulan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, urutan dan bilangannya. 12 bulan itu bukan buatan manusia, tapi memang kehendak Allah yang menghitung dan meletakkan bulan tersebut. Dahulu pernah ada orang kafir Quraisy melihat ada beberapa bulan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana disebutkan bulan-bulan haram. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Tidak boleh menzalimi diri, tidak boleh berperang, tidak boleh melakukan kerusakan di bulan haram tersebut. Tapi kebiasaan orang-orang kafir Quraisy sebelum Islam, bahkan setelah datang Islam itu suka berperang dan membuat kegaduhan dan kezaliman. Jadi mereka itu kalau kepengen berperang, anai kalian bulan pun. Jadi mereka ada kesempatan pada beberapa kali waktu mengotak-atik bulan. Itu turun bulan Muharram, kemudian dicok bulan Ramadan, galak-galak awalnya. Itu ada di Al-Quran disampaikan seperti itu. Lalu ketetapan tersebut muncul setelah lama Rasulullah SAW berpulang untuk mengenang bagaimana persatuan Islam ini. Maka diambillah sebuah usulan daripada sahabat untuk menentukan bagaimana kita meletakkan 12 bulan itu dalam tahun-tahun apa sebenarnya ini. Maka tahun hijrah. Sehingga setiap awal tahun hijrah yang awal bulannya adalah Muharram diperingati sebagai tahun hijrah. Pagi yang berbahagia ini kepada saya panitia memberikan sebuah judul, yaitu Jalan Hijrah dan Dakwah Perubahan. Ini sangat konsisten
Dua judul ini sebenarnya, dua kata ini adalah satu makna yang sama. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa hijrah itu adalah, dalam arti bahasa, itu adalah bepergian, meninggalkan ataupun berpindah dari suatu keadaan ke keadaan yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain, dengan melakukan perubahan, bukan pindah, tidak melakukan sesuatu, tidak ada efek, tidak. Lalu bagaimana cerita hijrah tersebut? Rasulullah SAW ketika pertama sekali diberikan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi rasul, diajarkan Al-Qur'an kepadanya, diberikan pemahaman dasar, ditanamkan dalam hati Nabi itu hikmah, ilmu pengetahuan dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian Rasulullah SAW diperintahkan langsung untuk berhijrah. Dalam surah Al-Mudaththir disebutkan, wahai orang-orang yang berkemul atau berselimun, itulah Nabi SAW, bangunlah, lalu berilah peringatan. Qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu agungkanlah. Wa thiyabaka fatahhir, lalu apa yang kau pakaikan yang melekat pada badanmu, yaitu pakaian, bersihkanlah. Warrujza fahjur, setiap kemaksiatan, setiap kelalaian, setiap kemungkaran, maka itu tinggalkanlah. Berpindah dari kemaksiatan. Maka para mufassir menyebutkan hijrah awal Rasulullah adalah hijrah dari kemaksiatan. Ya, Rasulullah telah dibaiat menjadi nabi, tidak boleh lagi. Rasulullah memang sudah maksum, tetapi ayat ini juga berlaku untuk kita. Ketika kita kepingin melakukan sebuah perubahan, maka yang harus kita benahi diri dulu adalah jiwa kita ini. Tidak lagi boleh bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan setiap perbuatan yang dosa. Rujza itu adalah perbuatan dosa. Maka sangat tepat sekali disebutkan bahwa tidak boleh kita melakukan kezaliman pada bulan-bulan tersebut, termasuk di sana bulan Muharram ini. Kezaliman itu adalah perbuatan dosa, zalim terhadap diri kita, zalim terhadap orang lain, zalim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Kezaliman itu adalah tidak ada sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cari dalam pasangan nama-nama Allah itu hilang satu, tidak disebutkan satu. Yang lain ada, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberikan keluasan rezeki, Allah yang menyempitkan, Allah yang memberi sakit, Allah yang menyembuhkan. Semua ada pasangan, tetapi pada kata adil tidak ada di situ. Maka Allah mengatakan, saya mengharamkan pada diri saya ini zalim, maka jangan engkau zalim. Zalim itu adalah perbuatan dosa. Zalim terhadap diri sendiri, kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai hambanya, menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan umur, menyia-nyiakan apa yang diamanahkan kepada kita. Zalim terhadap Allah, kita mengingkari setiap perintah Allah, berbuat dosa kepadanya. Zalim terhadap hamba Allah yang lain, menyakiti dan merusak hubungan, silaturahim, membunuh, mengintimidasi dan semuanya. Dan zalim kepada orang lain itulah bentuk kezaliman yang sangat besar, kata Allah Subhanahu wa taala. Zalim kepada diri sendiri kita bisa bertaubat. Zalim kepada Allah kita bisa mohon ampun. Melakukan kezaliman kepada orang lain itu susah sekali kita minta ampun. Minta ampunnya dengan penyesalan diri sendiri, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala
dan harus minta ampun kepada orang yang kita zalimi. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang disebut dengan hijrah pertama. Nabi telah selesai dengan hijrah pertamanya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah, menyampaikan kebaikan dan perubahan dengan risalah Allah selama 13 tahun di kota suci Makkah. Setiap hari menerima ayat-ayat Allah untuk disampaikan, untuk melakukan perubahan pada masyarakat di sana. Perubahan itu pelan-pelan dirasakan oleh masyarakat. Ada yang menerima, ada yang menolak, bahkan penolakan lebih besar, lebih banyak daripada penerimaan. Selama 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan dakwah, pertama secara secara sembunyi-sembunyi. Kemudian datanglah perintah berdakwah dengan cara jihad. Tidak perlu lagi ditutup-tutupkan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan pemuka-pemuka Quraisy saat itu untuk berkumpul di sebuah bukit Jabal Abi Qubais. Jabal Abi Qubais kan dino encik jabalnya kayak pegak rumah raja yang dari Masjidil Haram. Ini nang tempat. Ngepegah ya Rasulullah, wahai urang-urang Quraisy yang ada di kota Mekah nyo. Koronyo sampaikan kepada kita semuanya bahwa saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kebenaran. Disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan dakwah Islam. Hanya penggalan kalimat itu disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu dipotong oleh orang-orang kafir Quraisy. Abu-abu pada saat itu tunjuk tangan lalu komentar, "Hai Muhammad," dengan bahasa yang lantang, "jika karena ini engkau mengumpulkan kami ke sini, maka kasih, cukupkan Muhammad." Semua orang meninggalkan Jabal Abi Qubais tersebut. Kemudian setelah itu, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, dakwah Nabi hana mangali, menyebarkan secara diam-diam. Nabi ada kebebasan. Ini tidak, selalu diintimidasi, selalu diajak berperang oleh suku-suku Quraisy karena dilihat Nabi sudah mempunyai kekuatan. Suku-suku Arab yang galak perangnya. Jadi diadu dengan kelompok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, direkayasa oleh kafir Quraisy. Dicari suku-suku mana ini, disuruh berperang, maka banyak perang di sana. Kemudian dengan awak kafir Quraisynya sendiri diboikot, ditahan makanan. Siapa yang masuk Islam didengar, datang diintimidasi, diambil, dipenjarakan, dianiaya, dibunuh. Jadi tidak aman lagi berdakwah. Padahal yang disampaikan adalah rahmah oleh Nabi. Kalau hati nurani, semua orang menerima dakwah Nabi. Tetapi ini adalah hati-hati yang tidak ada di sana sinar hidayah. Hati-hati yang pernah kita sebutkan bahwa dia mendengar Al-Quran, mengintip, suka mendengar Rasulullah SAW membaca Al-Quran, tetapi Al-Quran hanya bekas dalam hati dia itu. Itu abu-abu yang tadi di Jabal Abi Qubais itu, abu-abu itu mereka pernah duduk tidak sengaja ketika Rasulullah SAW salat tengah malam di sisi Ka'bah. Mereka dengarnya bukan kebetulan satu malam, tapi malam berikutnya mereka dengar lagi. Kenapa mereka mengakhiri, tidak melanjutkan lagi? Karena setiap mendengar itu besok mereka jumpa dengan kawan-kawannya di satu pintu keluar, lalu mengatakan bahwa kita ini tidak boleh lagi seperti ini, meskipun kita mendapatkan apa yang disampaikan oleh Muhammad itu adalah sebuah kebenaran, sebuah informasi baru yang kita nggak pernah dengar dulunya. Jadi nyawanya di Makjarau, kami abu-abunya hanya diulangi, besok diulangi lagi. Hati mereka itu sebenarnya
ada di sana kepercayaan kepada Al-Quran, tapi hana mengimani. Perlu disampaikan oleh Nabi, bengehat awaknya ke Nabi. Jadi dipoh mandum urang. Hadirin mati Allah Subhanahu wa taala. Gepegah Nabi ba umat-umat. Wahai umat yang sabar. Nyo ke perjalanan. Wahai umat yang sabar. Tapi kesabaran umat tersebut mungkin ya, mereka hanya bisa menggantungkan diri pada Allah. Kita bayangkan lagi kita syak hana aman le. Mandum ka dikuasai oleh kafir Quraisy. Urung-urung minong hai dipakai le jilbab. Nya suara azan hanya pakai mikrofon. Memang hana mikrofon waktu masanya. Ceramah-ceramah dihentikan. Salat dilihat orang-orang salat dipegaru juga. Hal-hal yang berbau Islam ditentang habis-habisan. Berapa lama? 13 tahun. Lama 13 tahun. Lama sekali. Kita 1 bulan aja diintimidasi, ya, susah. Jadi kesabaran daripada umat terdahulu itu sangat sabar, sehingga awaknya mengeluh, ya Rasul, nyo kamu sang kabrar. Sehingga Rasulullah SAW merasakan juga dan menasihati sabar. Teringatlah Rasulullah SAW suatu saat dulu pernah disampaikan pada saat beliau datang dengan istrinya Khadijah menjumpai Warakah bin Naufal. Setelah ngomong-ngomong dengan Warakah bin Naufal jauh-jauh hari sebelum peristiwa ini, ya, pertama-tama ketika Nabi diangkat menjadi Rasul, sampai di akhir kata Warakah itu menyebutkan bahwa mudah-mudahan saya memiliki usia ataupun panjang umur sehingga saya bisa melihat, maksudnya sempat membuktikan bahwa orang-orang Mekah itu mengusir kamu. Ya, berupanya itu Warakah bin Naufal itu dia punya ilmu. Rahib ini punya ilmu. Nabi aja diutus, dia udah tahu. Ya, Nabi diutus, dia udah tahu. Jadi tanda-tandanya udah tahu sama dia. Ingat kata-katanya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, lalu izin untuk melakukan perjalanan hijrah yang sesungguhnya dengan berpindah tempat, bukan lagi merubah kebiasaan, berpindah tempat langsung diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, mari kita simak perjalanan hijrah sehingga pelajaran ini, pelajaran ini untuk bisa kita simpulkan penuh perencanaan, penuh dengan strategi, ya, kemudian penuh dengan semangat optimis, dan tidak boleh kita lupakan bahwa setiap langkah kebaikan kita adalah harus ada tawakal kita kepada Allah dengan sebaik-baik tawakal, husnul tawakkulih, sebaik-baik tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyusun strategi. Rasulullah memanggil Ali bin Abi Thalib untuk diserahkan amanah dan titipan setiap orang-orang yang percaya kepada Nabi. Nabi dibenci tapi dipercaya. Kekayaan orang-orang di situ diserahkan kepada Nabi untuk Nabi jaga. Apa yang ubud, apa yang raya, amanah, macam bahasa dayana, surat-surat penting ataupun haba-haba penting. Mandung wasiat ba Ali bin Abi Thalib sehingga Ali tidak sempat pergi bersama beliau. Lalu Ali dengan kegagahannya mengetahui perihal tersebut, Ali juga kepengen beliau atau Ali ini kepengen untuk merasakan bagaimana perjuangan Nabi, sehingga minta izin kepada Rasulullah, lun buat tempat mana, lun kena kalon kiban diintimidasi. Jadi mesti dipoh dijauhnya dia top urang ataupun urang di atas kasut Nabi, nyan Ali nyan rela atau Ali akan melawannya.
digatkan oleh Nabi. Kemudian Nabi menjumpai Abu Bakar. Abu Bakar yang orang yang pertama masuk Islam yang dipercaya oleh Rasulullah, yang hana lain bercerita hal-hal penting adalah kecuali pada Abu Bakar. Dan Abu Bakar setiap melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara, dia langsung percaya. Disampaikan kepada Abu Bakar dan Rasulullah untuk maksud ini. Lalu Abu Bakar membantu memberikan jalan-jalan keluar. Strategi juga dibantu oleh Abu Bakar. Berangkatlah orang ini berdua, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Berangkat hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar. Nyan hana sawa yang tepa kecuali beberapa orang yang sudah dipercayakan oleh Abu Bakar dan Nabi. Nanti orang-orang tersebut akan muncul satu persatu dalam kisah yang kita akan sebutkan. Rasulullah kerja dengan Abu Bakar. Tujuannya adalah Madinah, Yasrib. Yasrib itu sebelum peristiwa Nabi hijrah ini, itu telah didatangi oleh orang-orang yang kajak-ajak oleh pelan-pelan dengan unta sambil gejak. Tujuannya semua ke Madinah, sehingga sudah berkumpul di sana. Ya, sedikit demi sedikit orang-orang Mekah. Kabarnya Nabi akan datang nanti. Jadi kabar ini sudah santer, diketahui oleh semuanya. Jadi menghanjitlah getibit gara-gara habanya orang-orang kafir Quraisy kait pun Nabi dia tibit dengan Abu Bakar dikepung memandung. Sampai dikepung rumah Nabi. Dikepung jalan-jalan, ditutup semua jalan keluar. Jadi jalan dari Nabi kota Mekah ke Madinah yang kai dijaga ketat. Ini berusaha saja yang dah kali tanya kiban perjalanan tanyo tadi dari Mekah ke Dewa Arafah setiap 20 meter idang sebuah polisi dengan sebuah motor yang sangat terbayang lagi ya. Kaitup jalan sehingga tidak ada jalan lagi untuk pergi. Harus pergi ke arah kiri. Bukan kedih, tapi kedih. Nyan arah Gua Sur. Kenan gejak. Atas petunjuk Allah, gejak Nabi kenan Gua Sur. Pergilah ke Gua Sur. Pergi ke Gua Sur bukan mudah. Harus pergi dalam gelap, sunyi senyap, tidak boleh ada orang yang tahu. Pergilah Nabi ke Gua Sur dengan Abu Bakar dalam kepungan kaum kafir Quraisy. Tidak boleh keluar-keluar di dalam gua tersebut selama 3 malam. Itu yang dirasakan dalam gua yang sempit, panas, gelap, kotor, kumuh bersama dengan 2 orang ini. Berapa lama? 3 malam. 3 malam tengok kahek. 3 malam kahek cerita berusaha becut. 3 malam mabit di Mina. 2 malam saja orang udah minta pulang. Dulunya janji di sana kami ambil nafar sani aja supaya seperti Rasulullah. Yang si Roy dengar ada haju pegatan-pegatan di Minanya. Yang kan hana sempit berdesak saja. Tempatnya luas. Kata Rasulullah SAW, Mina itu luas. Mina itu walaupun engkau lihat Mina itu seperti ini, dia tetap luas. Dia diibaratkan seperti rahimnya perempuan. Waktu masa mengandung pun ubud, waktu usia muat. Tetapi hana sabar si urun di Minanya sampai keluarlah kata-kata. Setelah kita teliti kata-kata ini pernah keluar dari Rasulullah SAW, tapi tayo tak ucap mendung. Nyoke lagi Mina, nyoke lagi Mina. Tak baca cerita Mina, Nabi keken hada Mina. Tayo kalau tak set tempatnya, ino tak nyo. Nanti harus dempet tak harus terasakan kiban susah bak Minanya. Sehingga banyak mengeluh. Yang urus yang laki, kamu nafar sani, nafar awal ke awal yang lama tu, kahalah. Jadi semuanya cerita kemarin itu dalam beberapa tahun memang orang sering merebutkannya nafar sani. Tapi bak nafar awal ke awal yang pro, malah motor yang ke awal motor yang pro,
hotel Mekah ni. Jadi itu disebutkan bahawa 3 hari itu sudah waktu lama. Makiban Nabi leh malam ini dengan sempit hana sapuna. Gejak, dan bukan itu aja. Orang akan mencari-cari Nabi. 50 orang pemuda yang gagah perkasa, yang batu tunggang, yang kha, yang kailatih, yang si awak muprang-muprang. Mereka sudah terbiasa main pedang. Pedang mereka itu kalau sudah lebas, itu langsung dimasukkan dalam sarung. Pedang mudarah, mengkeratan, membehani, tapi pedang yang tajam, yang siap untuk membunuh Nabi pada sayembara mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So yang menempok nabinya iba oleh kata ada bahasanya, kiban tega dia apa Nabi. Mereka menghilangkan rahmatan lil alamin. Mereka menghilangkan sifat-sifat kemanusiaan. Mereka menghilangkan kesucian yang hadir diberikan oleh Allah SWT diutuh. Tapi tega dia apa? 50 orang rijaknya. Jadi Nabi 3 malam itu bukan merasakan sempit saja. Kalau di Mina kita merasakan hanabu, telat masa atau sempit. Yohana alih sempit, hana tapuna, gelap gulita, terasing. Tidak ada tempat mengadu. Dijak mita alamnya itu ipu habis. Sertuh boh unta untuk hadiah siapa yang bisa membunuh Nabi. Kibahan semangat orang pulau hana itu pun satu. Orang-orang yang kali kenong narkoba yan. Awak mabuk-mabuk. Citnya ni mita. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala di Wasur pelajaran. Pelajarannya adalah Abu Bakar sebagai seorang sahabat. Ketika melihat keadaan yang mengecamuk suatu hari itu, nyana wa 50 orang cik yub tapak kaki awaknya Nabi dan Abu Bakar mesom lam liang guhanya. Gikun Abu Bakar, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya mereka itu semua menengok ke bawah kaki, mereka akan melihat kita. Dikala Nabi, wahai Abu Bakar, kiban pendapat kata kena sabu hayat yang itun awal. Kiban pendapat kata pada saat dua orang berkumpul, maka di situ ada Allah yang ketiga. Menyenali Allah yang keempat, menyenali Allah yang keenam, menyenali Allah yang Allah siro, menyekurang daripadanya Allah siro. Kiban simban jawaban daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tawakalnya sudah mantap. Abu Bakar mantap juga, tetapi was-wasnya tetap ada. Tanya biasanya nyekawanya cina wewe kiban. Tetapi ingat, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi kata kuncinya. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, sampai disebutkan bahawa wahai Abu Bakar, jangan gundah, jangan sedih. Innallaha ma'ana. Itu dalam ayat lain disebutkan seperti itu. Innallaha ma'ana. Strategi yang telah dibangun oleh Rasulullah SAW pelan-pelan dijalankan. Asma binti Abu Bakar, anak Abu Bakar, dialah yang dipesankan untuk mengantarkan makanan. Dalam beberapa hari itu enggak bisa diantarkan makanan, ataupun bisa diantarkan tapi harus melihat situasi. Jadi Asma binti Abu Bakar itu tidak ada tempat setelah dia membuat makanan, hana ngempu geba, kipan cara apa ya? Yang selendangan geba bagi dua. Sebelah untuk ikat makanan dan sebelah untuk ikat Jadi dia digelar dengan gadis ataupun putri dengan 2 selempang. Zatun nitaqain. Gelar yang terhormat kepada ini. Beliau yang membuat makanan. Kemudian ada sahabat Nabi, sahabat yaitu pembantu Abu Bakar, Amir bin Fuhairah. So gaknya mengembalakan kambing, menghilangkan
jejak langkah kaki daripada Asma yang mengantarkan makanan. Gak yang perabai gameng gepo sidot langkah yang dari langkah le Asma bunuh ugu hasur. Jadi langkah itu ditutup dengan langkah kambing. Nya nawaknya si imita hoja. Getup dengan langkah kambingnya. Kahilang jejak. Kemudian ada satu orang lagi yang diajak dan disumpah dulu. Orang ini orang kafir Quraisy, tapi begitu setia. Ya, ingat, hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita bukan hanya bersahabat dengan orang-orang kita saja. Orang kafir Quraisy, dia tak percaya sih. Dia tak bersahabat kalau kita percaya sama mereka dan kita sumpahkan dia. Yang benar berlaku oleh Nabi. Siapa dia? Dia itu adalah Abdullah bin Uraikid dari suku Adil kafir Quraisy. Yang pernah kesewa oleh Nabi dan oleh Abu Bakar untuk menunjuk jalan. Carong dah kayaknya. Nyo lagi nyo retno daja. Nya jino daja Makkah dan Madinah mangathat jalur jelas. Nya jamun kiban jalur jelas. Sempat sesat pak jalan bayo. Lam padang daja, arah daja. Ini daja gendam gerut gede dah. Tapi nyo Abdullah bin Uraikid ini tahu jalan. Tetapi jalan yang diberikan bukan jalan yang biasa. Kudih jalan, red laut. Maka arahnya arah Gua Sur itu ke sana, ke arah sana, bukan ke arah Madinah langsung. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, nyen strategi Nabi yang harus tak pahami lagi tanya. Dia tak pakai dalam dakwah dia. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Setelah 3 malam barulah keluar. Dibantu oleh Abdullah bin Uraikid ini untuk melanjutkan perjalanan dari timur, dari sebelah laut kota Mekah. Gejak gede. Pelan-pelan gejak. Nyan awaknya bunuh kagagal karena ditutupi oleh jejak langkah kaki, akan tetapi sampai juga di Gua Sur. Namun Allah menakdirkan keajaiban, mereka tidak bisa melihat Gua Sur yang ada Nabi di sana di bawah dengan tawakal kepada Allah yang sangat penuh. Kemudian kisah terjadi lagi perjalanan hanali tempat sembunyi, terang-terangan juga. Uro malam bak jalan. Jan takalan uro kiban gejak Nabi, malam kiban gejak Nabi, kiban dingin Nabi, kiban deuk Nabi, kiban gerah Nabi. Kemudian bak sabah uro nazir urang yang lewat. Nya urangnya si urang benar salah satu dari 50 urangnya. 50 orang tadi, salah satunya adalah Suraqah bin Malik. Tiba-tiba dia melihat ada beberapa orang jalan. Ini orang ini enggak asing, pasti siapa. Dia semakin mendekat. Baikalan si bayar Rasulullah itu Abu Bakar dan beberapa orang Abdullah, ya kan? Kemudian dia datang, ibalat aja kupoh aja. Kena tak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kena Abu Bakar, wahai Rasulullah, ada orang yang mengikuti kita tu dengan kuda, tajam dah ibnu. Nabi dengan unta, Nabi dengan jalan kaki dan sahabat. Kena pop. Rubah tersungkur. Ibu dah lom, gepoh, yak poh lom, tersungkur lom. Ibu dah lom. Rupanya Nabi membacakan lantunan doa-doa dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir. Yang bertanya kan zikirnya yang biasa adalah qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah tempat kita bermohon, tawakal. Allahus samad, Allahus samad itu sangat erat dengan ini Nabi. Nabi bermohon kepada Allah. Awaknya rubah tabinya, Suraqahnya rubah ibadah lom sampai dia kahet. Baru ijak Nabi. Ijak Nabi panena kahet. Nya gepoh ni Nabi, gehantam ni Nabi yang mati aju. Tapi Nabi hana gepoh urangnya. Sampai urangnya ikeun ba Nabi. Wahai Nabi, lu depu ronehnya na baca doa untuk len gagal. Nemohon ba Tuhan ron. Jino nemohon ya wahai Nabi, tolong len. Berpulih len, bertegah kembali len. Dengan syarat, gebegah kedua syarat. Dengan syarat lun nyo urang yang paling dekat dengan ron yang mengejarmu wahai Rasulullah.
Urang lain na ikut. Lun jino lan wo, nu doa ya Rasulullah, lun beraman diselamat, ditegak kembali lun wo, urang-urang yang menumpuk bak jalan yang jak kena lun pegah hana Nabi, hana Nabi, hana Nabi. Kalih lun minta kahet hana Nabi. Nyan janji urang nyan, Nabi ke doa lagi nyan. Kepegah lomba Surakahnya. Wahai Surakah, kiban kata antu mesti lenjuk sabuh hadiah Al-Kisar. Al-Kisarnya yang dipakai oleh awak Persia, mahkota yang kan? Mahkota yang dipakai oleh Raja Persia. Tapi ente, berarti Nabi punya cita-cita bahawa Islam itu akan menjelajahi Persia nanti. Akhirnya ente si Surakahnya masuk Islam dan dia pada saat Umar bin Khattab selesai menaklukkan Persia, dia dibawakan kisar ini, kemudian dikasih kepada dia di tangan dia. Akhirnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, Surakah benar yang poh Nabi gepulaku oleh Nabi dengan doa, kemudian gepulaku dengan rahmatan lil alaminnya Nabi kiban jadi, sehingga Anas bin Malik pernah menyebutkan dalam riwayat sebuah hadis Al-Bukhari menyebutkan bahawa si Surakahnya ijak dengan penuh kemarahan, dia bersungguh-sungguh untuk membunuh Nabi, tetapi dia pulang sorenya dengan kebaikan. Jadi dia masuk Islam akhirnya. Perjalanan ini panjang sekali hadirin Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Rasulullah Abu Bakar setiakat ke Rasulullah, yang setiap hari melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Igopnya sampai mengatakan bahawa gejak menumpuk dengan pengembala kambing yang nana di Sinan, di Bineh Jalan. Dia menumpuk, dia tukar barang dengan kambing, dengan susunya. Gejuk ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal agaknya tengah gerah. Sampai beliau bilang, ketika beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum, waktu gejuk oleh Rasulullah geken oleh Abu Bakar. Lun kapulih gerah pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum. Iban bukti kesetiaan daripada Abu Bakar dengan pemimpinnya, dengan gurunya, dengan Rasul Allah. Sehingga pada saat berhentilah karena kajauh, tidak ada tempat lagi. Rasulullah singgah di sebuah tenda, tenda Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad. Jadi bak tenda yang hana sapuna. Rasulullah kada dengan sahabat, dengan 3 orang tadi udah lapar, udah haus, tidak ada apa-apa. Disinggahi Rasulullah SAW karena petunjuk Allah. Bak tempatnya hana terpena sih. Yang na anak kambing pejut. Nabi kitanya pernah angkut si, pernah makanan. Kamu nak belau. Hana sepena wahai Jamil. Jamilnya ledo baru itu punya Rasulullah SAW. Kemudian mana susu. Ipak nak kambing sini lalu je, tapi sangat na susu je. Man menyona nuprah aju, ya menyona nuprah. Itu yakin lo hana. Kerja Nabi digusuk kambingnya, gurut, kecepit, itibit susu, gecuk ke Ummu Ma'badnya, hendaknya mentah hana gecuk susu. Kiranya untuk orang jual-jual, rupanya bukan. Tak ada apa-apa, dikasih ke dia, dikasih ke keluarganya, dikasih ke sahabat-sahabatnya, baru gecuknya Nabi. Menan sampai puas. Lalu Nabi meninggalkan keberkahan. Urangnya bunuh senang tak tahan. Terus Rasulullah ke rumah katnya, ke tempat tenda katnya, membawa keberkahan. Kambing yang bunuhnya diberi keberkahan, nak susu kembali. Dalam perjalanan dakwah katanya memang harus menan hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Puyangna malah harus dikorbankan dan mengesankan kebaikan, karenanya membuat jalan keluar bagi kita. Jadi urangnya berjanji kepada Nabi tidak akan mengkhabarkan perjalanan Rasulullah SAW. Perjalanan masih panjang, jauh sekali. Dari matahari, ya kan, angin, hujan yang enggak pernah kita dengarkan. Tapi panas dengan angin badai, gubar, pasir-pasirnya, semua dilalui oleh Rasulullah SAW dengan kelelahan dan keletihan. Hanya Allah yang lebih tahu. Abu Bakar
kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abdullah ini tidak berapa banyak tahu karena dia tidak dekat dengan Nabi. Dia penunjuk jalan di depan. Hadirin mati Allah Subhanahu wa taala. Di Yathrib, di Madinah, mereka sudah tunggu Nabi datang. Tiap hari semenjak datang orang pertama ke sana, ini akan datang Nabi. Setiap hari selama berbulan-bulan mereka menunggu Nabi. Menunggu Nabi. Bungo hitibik ke kota pintu masuk kota Madinah. Tidak ada Nabi. Pulang siangnya, belum ada Nabi. Tetapi mereka setiap hari datang dan setiap hari penuh kesenangan. Hana hek ni uroi pres. Sampailah Nabi di berpadasan, gepiuh di Kuba Nabi, gebangun masjid. Apa yang pertama dibangun oleh Nabi? Masjid. Berapa belas hari di sana? Belasan hari. Sampai ada riwayat menyebutkan bahawa Nabi sholat Jumaat di masjid itu pertama sekali memasuki kota Madinah. Yang gepiuh di Kuba, kemudian melanjutkan perjalanan. Yang udah kagepreh Nabi yang mandum. Orang-orang dengan senang melihat Nabi. Nabi yang dilihat dikisahkan adalah seperti putih dah Nabi, terang dah. Padahal Nabi kejak lauroka. Kiban, subhanallah. Nabi padahal pak ke mana ya? Paling tayamum mengusap jadi air mana dicari. Tapi wajah Nabi seperti bulan purnama. Awaknya musunuh-sunuh ya rumput-rumput Nabi supaya singgah di rumahnya, supaya salam dengannya. Mereka melantunkan salawat ahlan wa sahlan wa marhaban tala'al badru alaina katanya sampai selesai. Penantian yang panjang telah datang. Nah yang sedih, mereka semua berebut karena Nabi membawa rahmat, membawa keberkahan, membawa kenikmatan, membawa kesucian, membawa kemanusiaan dan kasih sayang. Nyai tepu lewatnya. Lihat bagaimana yang di sana dan bagaimana yang di sini. Maka tujuan tanya hijrah adalah pada tempat yang mendukung dakwah katanya. Dan ternyata lama Nabi di Madinah berapa? Tidak lama-lama, 2 periode pilpres katanya. 2 periode, 10 tahun selesai. Berarti tanya menyertai hijrah, tak lakukan dakwah, ya 10 tahun boleh. 2 periode lah. Jadi itu mesti tunggu Prof udah 1 periode satu lagi kan, yang tak selesai dakwah di Rumpit dan sekitar-sekitarnya. Yang Pak Jokowi yang seharusnya kalau Indonesia-nya makmur nawacita tak selesai dengan 2 periodenya. Nyo Pak PJ tanya ke 2 periode PJ 2 tahun kan. Hampir selesai dengan Aceh. Masanya sudah diatur. Kita harus contoh itu. Kemudian tempatnya sudah bagus. Dicari dulu di apa namanya? Diutus dulu orang-orang yang lemah-lemah datang, yang tegak-tegak datang, yang mudah-mudah ja'ile, bangun komunikasi ke sana, kirimkan orang terus seperti yang kita lakukan di perbatasan. Nanti tajak adanya. Tak kirim, tajak. Mereka akan menanti kita. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan yang pelan-pelan disambut dengan ramai sekali. Ramai dah disambut Nabi. Musunah-sunah kepiuh Nabi. Anajil lempiuhnya. Bukan Nabi. Lakemahnya hanjil lempiuh sapat. Entuknya lempiuh ino urang je bunge. Sehingga diserahkan kepada Allah. Ya Allah nyoho yang piuh hunta pikahe ina lempiuh. Ipiuh lah hunta Ba'rumuh Abu Ayyub Al-Ansari. Ipiuh hunta inan gikat lah hunta inan. Gejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nak miat pak gawa belau. Genu jak belau tempat ada kurma. Bak nak miat yatim. Gejak kanan. Tepat sekali memang arah-arah yang diinikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi taktik itu, strategi itu, perjalanan itu harus kita tanamkan dalam dakwah. Apalagi yang kita lakukan adalah perubahan. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu di Madinah tidak lama 10 tahun, tapi Nabi langsung setelah sampai di situ langsung membangun beberapa masjid. Siap salat dan berdoa, Nabi melihat keluar. Kalau kita lihat di luar ini ada pohon kelapa. Sudah ada tanah wakaf berikut. Ketalua, pedentong kah? Sudah ada
Pelan-pelan dilihat, sudah ada rumah Aceh, sudah ada macam-macam, sudah ada. Rasulullah di kalian aju kudih pasai. Mungkin tayo kalau tak kalan pasai. Pasai kalian Nabi, sawai mekat. Awak Yahudi, pun berlaku dalam pasainya. Oh, menoi berlaku. Sawai yang membelau, orang Islam inan. Nagat Yahudian. Gad, gad ke bahan gad lagi Cina penayung. Di Mekah saya untung gaji je. Tapi dia enggak ada ini problem apa. Inilah kesempatan kita. Gejak Nabi ke Mekat ini nya, gayo sahabat Mekat ini. Mekat sampai ngawak Yahudinya. Publo lagi kita yo publo. Hana masalah hana urang. Barang pupu yang nak le Mekat ju. Mekatlah sahabat-sahabat tersebut dengan nilai ekonomi syariah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Labah hanya lele. Nyena urang pulai bantu, buh lebih. Timbangan jangan dikurangi. Ya, jangan dikelabui. Diajarkan seperti itu. Awak Yahudi kalon tiba cara awak bekar awak Islam mula intah yo pak untung ji. Tapi singoh kepercayaan datang. Ya kan? Orang Yahudinya pelan-pelan kamu merasa tersaingi. Rasulullah SAW melihat pundi-pundi kemakmuran yang ada sama Yahudi. Memang watenya tayo di Madinahnya datang berdakwah bukan dengan menghantam, bukan dengan merampas, tidak, tapi dengan taktik dan strategi yang kagembina oleh Rasulullah SAW. Orang Mekah sangat tergantung dengan sebuah sumur air yang dikuasai oleh Yahudi. Yang tiuro ya coi kenan, ya bloi kenan. Wak Yahudi senang dah ibu bloi. Jika jika toke kata dah. Sehingga urang gasin na yang hana sempat bloi kana hana peng. Ya mengadu pak, sampailah berita ke Rasulullah. Kita yang Rasulullah, sawae blowa mon orang Yahudinya. Geseor aja oleh sahabat Rasulullah SAW yang kaya. Lon ya Rasulullah, lon tim law. Tayang Nabi selagi ketua. Geseor oleh pengurus-pengurus, lon sanggup. Geblawa, hai publawa lewatnya, menyahana tapi publawa kaku siuro sapo dah blawa. Hai blawa mahai dah, blawa lah siuro sapo. Blawa siuro, gejak Yahudi uronyo nyo Utsman singa. Yahudi uronyo Utsman singa. Publawa iya. Publawa lah. Iblo lewat iblo jak orang Islam yang kadepu-depunya bawa Yahudi iblo karena enggak dikabarkan memang. Awaknya tetap mublawa. Setiap hari beli terus airnya. Pas beli dengan orang Yahudi seperti biasa. Besoknya habis air datang penjualnya udah lain, orang Muslim nak jualan. Pada saat orang Muslim udah banyak airnya. Dengan 1 rial dia dapat 3 galon misalnya. Ya, gecok juga ya. 1 dirham misalnya. Gecok geblo dilele singoh yang hana harga tepulam awak Yahudi Mekat mantang yang mublaw. Bak Yahudi karena KBI. Kadi juga wak kalau Yahudi awak belau balornya. Yahudi yang tinggal hana ibu dai awak hana ele. Ijak kalian orang Islam Mekat bak monnya. Oh murah-murah dah ibu belau go. Kan? Awak Yahudi yang tinggal ibu belau lagi orang Islamnya. Belau sih karena yang habis-habis tapi urus semakin di karena makin hari semakin sampai air sumur itu digratiskan. Nyawa Yahudi kamu tonton kamu roro hanali kapai hatup. Kan mon ketuk usaha kan libur. Kecok cuti ya. Karena setiap 1 hari selang orang Islam jualan digratiskan. Hana pun lelah ibdo awak-awak Islamnya. Yang gratis sehingga sumur-sumur itu dipublo kembali dengan harga murah kepada Utsman bin Affan. Nyataja ke Madinahnya namanya. Yang sumur Utsman bin Affan. Hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, yang dipenuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ekonomi. La masjid bak sago beladih je pernah beut. Bak sago beladih je pernah pedeun. Bak sago beladih je pernah taktik kiban uruh nanggro. Yang bak tagonya mantangna jeno menyetajak lagi tanyo. Yang tempat agak manyang bacut di sisi kubur Nabi ini mihrab Nabi di sana kalau kita masuk pertama itu ada tempat tinggi nyanduk musyawarah Nabi dan sahabat-sahabat ahlul halli wal aqdi. Yang mbak sagonya gubernur TPA
Bak sagonya ke dakwah, bak sago je hentik baju pekena rokab juga ke tebungoh. Akhirnya mati Allah Subhanahu wa taala, lahirlah di sana Zaid bin Sabit. Lahir di sana siapa? Abu Ayyub Al-Ansari. Anak-anaknya lahir siapa? Generasi-generasi yang membuktikan cita-cita Rasul dalam perjalanan hijrah, nyan Persia, nyan takluk. Sehingga Rasulullah mereka janjian akan teruk. Yang si Surakah tadi pada suatu hari di Umar bin Khattab, di masa Umar bin Khattab, dia mendapatkan janji Rasulullah SAW, Al-Qisr ini tadi, hadiah Rasulullah SAW. Ada di rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW hana pernah bangun rumah, hana pernah membangun istana, tapi membangun masjid dan tinggal di masjid. Jadi waktu masanya semangat adalah bukan untuk memperkaya diri sendiri, tapi untuk menyebarkan Islam. Nah yang pegah katanya, nah yang pegah-pegah Islam teruk waceh waktu masa Nabi yang katruk Islam waceh. Yang tak buktikan dari orang yang membaca pernah hana kan? Pernah yang kamu rumpok nah yang pegah. Banda dengar je. Kisah Islam teruk penuh waceh Nusantaranya. Waktu masa Nabi mentona dalam 10 tahunnya. Berarti dalam 10 tahunnya, ya kan? Nyan Islamkah menyebar ho mentang? So yang menyebar Islam sahabat-sahabat tadi. 10 tahun Nabi masih ada. Sebelum 10 tahun tadi kan Nabi berdoa, wahai kota suci Mekah, kena terbit dari kota Mekah tadi. Lunyo menyai pulit untuk meninggalkanmu tidak akan saya tinggalkan. Sampai begitu Nabi harus menangis. Ini adalah kota suci tempat saya lahir, negeri yang Allah menyukai dan menyayanginya. Ini janji ini kemudian harus dimantahkan karena nasabah ayat disampaikan bahwa ketika berhijrah itu mereka akan dalam bentuk engkau dibunuh atau engkau akan diusir dari tempatmu. Dibunuh itu maksudnya jiwa, karakter Nabi yang dipoh, sahabat-sahabat dipoh karakter, bahkan dipoh meninggal orang-orang. Atau engkau akan diusir. Yang terbentuklah ini. Pada saat seperti itu doa Nabi. Len halam tinggalkan kota Mekah, tetapi takdir untuk hijrah tetap datang. Setelah 10 tahun Nabi sudah aman di sana, sudah damai semuanya, Islam sudah menyebar dengan baik. Nabi mengikrarkan, mengazamkan pada sahabat, lun rindu hat ke kota suci Mekah. InsyaAllah tonyo lun pubut haji, lunjak ziarah kota suci Mekah, dan itu sampai Nabi membawa berapa ratus ribu, 100.000 sahabat untuk berhaji. Maka haji Nabiyan ya menjadi awal Fathul Mekah juga. Dan setelah itu Rasulullah SAW wada, ya wada artinya menyampaikan. Telah Rasulullah sampaikan. Rasulullah tidak lagi berdakwah akhirnya di kota Mekah. Dengan berhaji itu Rasulullah menyampaikan terus. Karena dalam 10 tahun kami kirim urun kembali ke Mekah, dikirim dari Persia, dikirim. Jadi Mekah pada saat itu tidak lagi ramai dengan orang kafir Quraisy. Nah penduduk kafir Quraisy kata makut watai kalan abaya tapak kaki 100.000 jamaah haji yang datang bersama Rasulullah SAW mengepung waktu ipikirnya kayak pohlom tanya. Tapi Nabi datang dengan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita menuju Masjidil Haram. Kemudian ba'urat tarwiyah gejak gede Umina yang kejak gede Arafah. Di Arafahnya Nabi diikrarkan, aku telah sempurna melakukan dakwah wahai Rasulullah, wahai Allah, aku rasa aku telah sempurna ya Allah, ikrarkanlah ya Allah, nusaksikan ya Allah, disampaikanlah pesan-pesan. Tidak ada lagi di sana pembunuhan, perempuan dihargai. Ingat perempuan ini, perempuan itu dalam ceramah fenomena Rasulullah SAW di Arafahnya kagak jamin Rasulullah, jangan nistakan lagi diri kita ini. Perempuan itu telah dimuliakan. Kemudian tidak ada lagi riba-riba. Ya ribanya rupanya dibenci oleh Rasulullah SAW. Bahkan masuk dalam tema khutbahnya. Disampaikan beberapa, kemudian diakhiri, saksikanlah ya Allah, aku telah menyampaikannya.
disampaikan kepada sahabat, setelah ini mungkin saya tidak akan berhaji lagi. Setelah ini mungkin saya tidak lama lagi. Maka dikenal dengan wada. Orang-orang menyebutnya haji wada. Kan arti haji wada, Nabi sudah berhaji berapa kali? Tidak. Haji itu setelah itu Nabi berpisah. Gua gede tidak berapa lama? Puluhan hari Nabi wafat. Nabi meninggal di bulan Rabiul Awal. Selesai dakwah perubahan itu dilakukan oleh Nabi, kota Mekah jino kibandagalan, subhanallah. Kota Madinah, masya Allah. Sarambi Mekah, jino ka astagfirullah. Hadirin mati Allah subhanahu wa ta'ala. Nyanna di benak kita yang mandum niat-niatnya ya, dengan semangat hijrah melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, ke arah yang penuh dengan hidayah. Mudah-mudahan dapat mau'izah daripada sharing kita yang bungohnya, bukan menggurui, tetapi semua kita sudah tahu sejarahnya, cuman tak ingat-ingat mentang. Karena luntuan ketugaskan oleh Ustaz Jul belum sampaikan. Tadi luntuan sampaikan, pasti salah-salah, luntuan lagi maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.